Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran air. Definisi dari pencemaran air sendiri adalah suatu kondisi lingkungan perairan yang sudah menyimpang dari keadaan normal akibat masuknya bahan-bahan pencemar. Keadaan dari normal air bukan didasarkan pada kemurnian air, akan tetapi didasarkan pada gunaan air dan asal sumber air. Berikut ini foto dari limbah domestik yang sungai tercemar dengan adanya buih-buih atau busa dari limbah domestik sendiri. Berikut sumber masalah dari pencemaran air secara umum, yaitu adalah bersumber dari manusia. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh limbah industri, perumahan, pertanian, rumah tangga, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun. Polutan dari industri antara lain adalah polutan organik, yaitu limbah cair, atau polutan anorganik dengan padatan logam berat. Sisa dari bahan bakar, tumpahan minyak tanah, dan oli merupakan sumber utama pencemaran air, terutama air tanah. Di samping itu, banyaknya pengundulan hutan, baik untuk pembukaan lahan pertanian atau perumahan dan konstruksi. Studi kasus yang saya ambil adalah pencemaran air Sungai Teluk Dalam, Banjarmasin akibat limbah dari domestik. Penyebab tercemarnya Sungai Dalam Banjarmasin dikarenakan banyaknya bangunan penyeberangan jembatan yang menghentikan lalu lintas air di daerah hulu. Meningkatnya jumlah penduduk sehingga banyak pohon yang ditebangi dan dijadikan sebagai pemukiman. Selain itu, limbah sampah, limbah industri, dan limbah rumah tangga dibuang ke sungai yang terjadi faktor utama tercemarnya air sungai tersebut. Pergerakan yang nyata kita lakukan adalah dalam waktu dekat ini adalah mengadakan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga sumber daya air sungai. Dan ini adalah foto dari pencemaran air sungai Banjarmasin yang terdampak dari limbah domestik. Yang bisa dilihat ada sampah plastik, sampah, ada juga buih-buih, dan jenis sampah yang lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air sendiri adalah yang poin pertama adalah sampah akan menumpuk di bantaran sungai dan airnya akan berwarna keruh serta berbau amis. Ini adalah foto dari dampak yang saya jelaskan tadi. Yang poin pertama, air sungai akan berwarna keruh dan berbau amis. Poin yang kedua, dampak yang ditimbulkan adalah merusak ekosistem yang ada di dalam air, baik itu air sungai, danau maupun air laut. Yang ketiga adalah dalam jangka yang panjang akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat sekitar seperti penyakit mutasi sel kanker dan leukemia. Yang poin keempat adalah pemanfaatan dan penerapan teknologi nuklir di berbagai bidang, yaitu ada di bidang kedokteran, farmasi, biologi, dan pertanian ataupun pertambangan. Akan menghasilkan limbah radioaktif. Yang pembuangan limbah radioaktif ke lingkungan perairan yang tidak terkontrol sangat berbahaya karena dapat menyebabkan berbagai macam-macam kerusakan biologis. Dan ini foto-foto dari limbah dari kedokteran atau farmasi yang kita sering jumpai adalah seperti jarum suntik bekas atau obat-obat yang sudah tidak terpakai. Yang kelima adalah bahan buangan padat yang tidak dapat larut sempurna dapat menyebabkan terjadinya endapan yang membentuk koloid. Dengan adanya endapan koloid tersebut akan menyebabkan terhalangnya masuknya sinar matahari ke dalam air, sehingga mengganggu proses fotosintesa biota perairan yang diakibatkan dari limbah domestik seperti busa atau buih-buih dari limbah domestik sendiri. Ini adalah foto sebuah ilustrasi yang seperti tadi yang saya jelaskan adalah seperti buih-buih atau busa dari limbah domestik
yang menghalangi sinar matahari menuju ke air. Poin yang keenam adalah air yang diminum oleh masyarakat tidak sehat karena kualitas air sudah tercemar. Maka hal tersebut berimbas pada sumur warga yang digunakan sehari-hari untuk dikonsumsi. Air sumur tersebut telah tercemar oleh bakteri E. coli yang berasal dari limbah domestik rumah tangga yang langsung dibuang ke sungai. Poin yang ketujuh adalah dampak air dari pencemaran air adalah banjir, karena banyaknya sampah yang dibuang oleh masyarakat sehingga aliran air menjadi terhambat. Solusi yang diberikan dari pencemaran limbah air ini ada 6 poin. Yang pertama adalah melakukan pengelolaan limbah dengan benar. Yang kedua, tidak membuang sampah di sungai, baik itu sampah rumah tangga atau maupun sampah pabrik. Yang ketiga adalah rutin melakukan pembersihan air, misalnya dilakukan secara bergotong royong sesama warga. Dan yang keempat adalah menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Untuk poin kelima adalah menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Untuk yang keenam, tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan. Sekian yang bisa saya jelaskan dari presentasi saya. Semoga bisa dipahami dan paham untuk yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.